Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Di tengah pandemi ini, kami mengangkat tema khusus terkait krisis yang sedang kita hadapi. kami berbincang dengan 31 pelaku rantai produksi kopi di Indonesia, Dari hulu hingga ke hilir, dari Aceh sampai Papua. Halo. Halo Mar, ini Dian. halo Mas Sore Omar. Mas Dian. Halo. Halo. Ada Maria juga nih. Hai Maria, Mas Dian. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa perkenalan dulu Mas Omar? Halo semuanya, saya Omar Karim Pranegara, salah satu co-founder dari Dua Kopi. Salam kenal semua. Terima kasih atas kenalannya. Ini Bang Omar, Ya. bagaimana Dua menghadapi situasi pandemik ini? Bisa cerita? Aduh, dua ya. Sama di awal kita salah satu yang terkena dampak cukup keras, tapi kalau bisa dirunut secara timeline nggak langsung mendadak drop yang sampai 90%, enggak, cuman cukup bertahap nih. Di awal waktu suspek pertama diumumin itu kita masih normal, offset masih normal, kita masih berjalan normal, tapi pas pertama kali ada peraturan social distancing dari pemerintah, itu kita mulai sedikit ada penurunan, cuman nggak signifikan, masih turunnya sekitar 30%-an versus bulan-bulan normal. Terus pas PSBB itu baru mulai terasa sampai turun sekitar 80%. Nah, 80. dari pas 80%. Itu untuk kita udah pas PSBB itu, bahkan pas sosialisasi kita udah mulai ngeluarin beberapa strategi-strategi untuk survival lah istilahnya. Kita bikin drive-thru, terus kita bikin kami anterin, kita nganterin sendiri jarak 5 km dengan pembelian minimal 50 untuk di semua cabang, Bintaro, Cipete sama Bandung. Tapi yang paling ke-hit pertama kali itu paling drop banget tuh di Bandung. Mungkin karena pasarnya banyak juga mahasiswa, kan udah diliburin segala macam, jadi bener-bener drop banget. Kita ngelakuin kami anterin belum begitu ngangkat, cuman berita baiknya ketika mungkin pas skemanya kita kaget, kita jatuh, tapi mulai kalau ini kejadian jangka waktu lama, kita mesti ngapain nih gitu. Nah itu di internal kita dan juga di Cipete terutama, kita ada grup kelurahan Cipete itu mulai saling sharing apa yang dilakuin dari masing-masing kedai gitu. So, waktu itu Tio sharing best practice-nya teman-teman di Tuku, bilang literan lumayan ngangkat. Terus kita nggak lama setelah Tio keluarin Tukucur, kita juga keluarin produk literan. Itu kalau nggak salah tanggal 1 deh. Dari situ lumayan ada penjualan yang signifikan, cuman belum begitu aware orang akan produk literan. Tapi pas kita nambah varian, kita kan karena di Dua itu kan nggak terbiasa jual es kopi susu ya. Kita punya es kopi susu botolan, tapi juga hanya take away. Kita nggak mau kanibal dengan produk-produk yang di dalam. Jadi pas keadaan seperti ini, sempat ngobrol juga sama Tio gimana caranya, apa segala macam. Terus sharing dari teman-teman di Cipete juga. Akhirnya kita mutusin untuk keluarin produk kopi susu kedua yang memang sebenarnya udah ada, tapi kita ganti ingredients-nya menjadi lebih creamy waktu itu. Nah dari situ mulai ada respon yang cukup positif tuh. Kita di Dua awalnya punya punya plan untuk yang penting survive aja. Teman-teman yang ada di Dua itu nggak ada yang di layoff, kecuali yang nggak bisa kita selamatin tuh teman-teman yang part time. Kita terpaksa untuk merumahkan sementara atau nggak ada jadwal dulu untuk yang part time karena kita pakai source yang udah ada. Jadi kita tarik ulur tuh yang dari Bintaro kita tarik dulu, termasuk teman-teman di kitchen kita tarik dulu ke Cipete karena traffic di Cipete masih lebih lumayan. Sampai si kopi susu literan ini mulai naik, itu kita ngerasa kayaknya pasarnya memang cukup menjanjikan di sini gitu. Dan dari satu bisnis unit kita yang lain di kedua juga ternyata trafficnya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID-19 gitu. Dari sini kita coba belajar, narik data segala macam. Kita mulai aktifin Tokopedia. Sebelumnya udah aktif, cuman sekarang jauh lebih aktif lagi. Kita naikin statusnya dari bukan power merchant jadi power merchant. Terus dari tim Tokopedia juga ada key account-nya. Kita bikin beberapa marketing promo lah ya di internal Tokopedia, baik itu stimulus lewat
free ongkir karena dari tim kita menganalisa kalau permasalahan utama pas COVID-19 ini ternyata buat orang-orang tuh di logistik cost atau biaya ongkir itu jadi salah satu obstacles yang cukup tinggi gitu di dalam proses dalam pengaruh pembelian orang-orang. Kayak misalnya saya sendiri gitu, kalau mau beli, misalnya mau ngopi, saya suka banget donatnya pikul dari jarak ke rumah sekitar nggak lebih dari 2 kilo. Biasanya itu ongkiran 6.000, sekarang jadi 13.000 gitu. Nah itu bikin saya mikir, daripada saya Gojek, mendingan saya naik sepeda aja ke sana gitu. Nah dari hal-hal pengalaman pribadi itu kita coba elaborasi dalam satu strategi bisnis, sehingga kita pengennya lah Tokopedia ini orang dapat stimulus, jangkauannya lebih luas, tapi secara ongkos kirim bisa jauh lebih murah. Dan ternyata itu difasilitasin sama teman-teman Tokopedia gitu. Terus nggak lama setelah itu muncullah Satu Dalam Kopi. Saya diundang sama Om Henry waktu itu untuk join di grupnya, terbentuk Satu Dalam Kopi. Di situ titik baliknya 2 sih menurut saya. Penjualan kita lumayan, bahkan alhamdulillah teman-teman tetap gajian, bahkan untuk THR juga insya Allah kita tetap on schedule gitu. Ya itu sepenggal snapshot sih yang kita lakuin. Bahkan sekarang kita ada bukan sampingan ya, karena kelangkaan botol juga, akhirnya kita nyetok botol juga, terus kalian ngebantu di teman-teman yang di sekitar Cipete kalau ada yang mau botolan tanpa harus ada itu ada backsound botol lagi. Pas baru datang ya. Tanpa harus ada kuantiti tertentu bisa ngambil sama kita gitu. Jadi ya di saat-saat kayak gini kayaknya saya ngerasa gotong royong kita makin padu. Entah itu pinjam-pinjaman susu itu masih terjadi, terus mau nitip beli barang botol itu juga kejadian ya. Itu sih paling yang kita lakuin di 2 ya. Maksudnya kita coba nge-pivoting bisnis proses atau bisnis model kita dari yang harus dine in ketemu tatap muka, tapi kita terpaksa untuk pivoting ke online e-commerce sama ngelakuin beberapa advertorial via online, seperti itu sih. Jadi intinya shifting dari dine in ke online, terus jualan frozen juga ya Mas Omar ya? Iya, kita nggak cuma literan, kita jual frozen, terus kita jual tea pack juga yang udah dijadiin dalam bag. Kita bikin drip coffee emang udah ada sebelumnya. Dari data sih emang penjualan kopi, apalagi pas masuk bulan puasa. Jadi kita pas lagi trafficnya naik, itu ada satu kekhawatiran di saya. Karena based on data jualan dari 2 tahun ke belakang, setiap bulan puasa tuh penjualan kopi agak sedikit turun. Karena orang mungkin secara konsumsi mengurangi karena pas bulan puasa ya, puasa juga gitu, nggak ngopi di coffee shop. Nah ini apalagi harus bikinnya kan orang paling nggak ngopi di awal karena takut entah masalah lambung atau segala macam. Mungkin ngopinya hanya 1 kali sehari, itu pun di setelah sholat isya atau setelah tarawehan di rumah kayak gitu. Nah dari situ kita coba cari cara yang bisa orang tetap beli konsumsi ke kita tapi nggak terlalu kopi banget. Akhirnya kita keluarin varian Earl Grey juga pas bulan puasa, kita ngeluarin si petik mangga ini. Nah itu lagi-lagi kita ide awalnya itu gimana caranya supaya teman-teman yang di 2 nih tetap bertahan, nggak ada layoff, kita tetap gajian, untuk profit urusan belakangan. Tapi dari situ ya mungkin emang rezeki udah diatur. Justru kita di seminggu kemarin kita sempat nge-hit sales yang lebih tinggi dibanding sales sebelum COVID-19. Saya juga bingung. Pas offline ya? Iya. Jadi wah alhamdulillah banget gitu. Sebelum literan ini kan turunnya 80%. Nah sekarang dengan adanya literan malah naik. Rebound. Naik, betul. Naik, betul. Bahkan nggak normal lagi gitu, tapi bisa melampaui naik gitu ya. Betul. Bahkan naik sampai ke titik di mana kita belum pernah ada di titik tersebut kayak gitu. Jadi berjalan beriringan tuh strategi kita di produksi, kita relayout toko tuh, kita relayout total. Kalau misalnya ada yang pernah take away kopi literan atau misalnya varian kita yang literan itu kedua, itu bentuknya udah kayak pusat oleh-oleh gitu loh, yang ada di dalam, membantu memudahkan kerja gitu ya tim 2 gitu ya. Betul seperti itu. Ya mau nggak mau sih kita akhirnya pivotingnya sana. Kira-kira kalau ini panjang nih Mas Omar sampai ada yang bilang kan akhir tahun kah atau tahun depan, jangka panjangnya 2 sendiri gimana? Itu udah dibahas di 3 minggu COVID-19 berjalan. Kita meetingnya udah harian lah sama tim
kita gitu. Bahkan kita udah bikin ketemu sama semuanya, kita bikin Zoom meeting sama semua member 2, kita bikin worst case scenario kalau ini pandemi ini berlangsung bahkan sampai tahun depan gitu. Apa yang harus kita lakuin gitu. Pertama, saya secara belak-belakan membuka kondisi keuangan di company. Itu kalau misalnya amit-amit kita lockdown total dan nggak ada pemasukan sama sekali, itu bisa cadangan emergency fund kita bisa bertahan sampai jangka waktu tertentu, itu saya buka. Nah, sampai saya ngasih pilihan. Waktu itu belum jualan literan belum begitu kelihatan. Saya ngasih pilihan gimana caranya kita bisa tetap sama-sama. Pilihannya antara nggak ada THR tapi kita balikin ke gajian aja tapi nafas kita lebih panjang, atau mau tetap ada THR tapi kalau misalnya setelah lebaran ini belum berakhir, mau nggak mau kita harus ada pengurangan. Akhirnya waktu itu udah diambil keputusan secara gotong royong, oke, kita sepakat tapi kita tetap usaha. Maksudnya kayak teman-teman yang di Bandung tadinya pengen saya liburin dulu, mereka tetap nggak apa-apa, Mas, kita tetap coba dulu aja. Dan semua itu sekarang sih buat saya cukup nggak ada hasil yang mengkhianati sebuah usaha. Jadi buat teman-teman yang di Bandung sekarang, terus yang di Bintaro, bahkan yang di Cipete sekarang udah bisa menurut saya metik dari apa yang mungkin 2 minggu lalu kita nggak pernah mengira akan ada titik sekarang gitu. Itu sih. Nah, kalau kedepannya kayak gimana, terus terang yang bisa kita lakuin itu secara kolektif. Tadinya kita udah siap untuk misalnya pengurangan gaji, yang penting semuanya tetap dapat pemasukan. Tapi sekarang kita ngeliatnya justru kita akan coba ngeliat nih secara pasar yang kita, karena kan ketika kita main online kita dapat data yang cukup lebih detail ya, kayak pola pembeliannya tuh jam berapa, basket size mereka itu sekali check out itu berapa, lalu sebaran kota-kotanya itu seperti apa. Nah, itu kita tuangin ke dalam strategi kita. Kayak mungkin kalau ada yang merhatiin, 2 udah mulai bikin sistemnya dropship. Artinya karena masalah itu di logistik, kita coba cari satu teman-teman yang selama ini paten di kita yang domisili misalnya di Bekasi, dijadiinlah tempat untuk jadi dropshipper kita kasih bagi hasil keuntungan, dia akan jadi titik hantaran kita dengan minimum order 20. Ya, kita hitung aja misalnya minimum berapa yang supaya ongkos kirimnya bisa kecapai, lalu dia dapat pemasukan dari situ. Dan semua produk kita selama pandemi ini itu siapapun bisa jadi salesman-nya. Jadi mau itu tukang parkir depan 2, mau itu tim admin finance atau collecting data, siapapun di 2 yang bisa ngejual produknya itu kita kasih komisi. Jadi mau yang part time, mau yang aktif, yang masih aktif itu kita dapat komisi. Dan itu ada sistem kayak klasmennya setiap minggu. Jadi buat mereka bisa dapat pemasukan tambahan. Bahkan ada yang ngajuin untuk jadi dropshipper di Bogor, itu kita kasih juga seperti itu. Dan hal-hal seperti itu yang mungkin bisnis modelnya sedang kita bentuk ke arah sana. Produknya bisa macam-macam, karena buat saya buat kami di pandemi ini kayak semuanya itu restart dari nol lagi. Apa yang udah kita bentuk selama ini, image yang udah kita bentuk, value yang udah kita bentuk, yang bisa kita ambil itu brand value kita, kedekatan kita sama konsumen. Jadi saya ngerasain kedekatan yang kita bangun lewat hospitality via teman-teman barista ataupun tim kitchen selama ini via produknya itu kerasanya di awal-awal pandemi, karena yang beli pertama kali atau yang bantuin memarketingkan produk-produk kita tuh loyalty customer kita. Dia kasih ke keluarganya, dia kasih ke temennya. Jadi ruang lingkup pertemanan gitu semakin nambah sekarang. Nggak cuman tadinya mungkin orang-orang yang cuma doyan ngopi aja, terus kita punya varian yang non kopi, terus dikasih juga. Ternyata ada orang-orang yang lebih pop untuk mengetahui produk kita, atau bahkan jadinya misalnya sekarang lagi naik daun, top sales kita di petik mangga. Orang petik mangga, tapi juga tetap impulse buying ke produk kopi kita. Jadi kalau orang ngeliat, Dua kok sekarang nggak jadi jual kopi. Tapi kalau ngeliat data internal kita, misalnya kita buka, enggak kok jualan kopi kita juga sama kejaganya dengan adanya produk ini. Justru bisa, yang saya bilang tadi, bisa tetap survive karena ada produk ini gitu. Fajar bisa tetap ngerosting karena ada produk ini. Bahkan kayak, ini mungkin ya rezeki udah diatur sekali lagi, cuman juga nggak semua orang mungkin dapat rezeki, cuman rezeki hanya milik beberapa orang yang mau berusaha lebih. Itu sih saya poinnya ke teman-teman yang ada di 2. Jadi untuk nextnya seperti apa, kita masih ngeraba, cuman blueprintnya sudah mulai kelihatan. Kalau misalnya ini emang bertahan terus kejadian seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Dan R&D tetap jalan, seperti itu sih. Oke Mas Omar, terima kasih pandangannya dan ceritanya yang sangat rinci. Semoga nanti teman-teman yang dengerin bisa memetik
langkah-langkah yang berguna juga buat teman-teman. Karena emang ini situasinya sulit buat semua pihak. Betul, gitu kan? betul sulit. Tapi di sini poinnya sih buat saya kayak kita sempat ada di satu keadaan yang kayak saya sendiri hampir sedikit deg-degan, nggak sampai putus asa, cuma deg-degan kayak aduh ini gimana ya? Karena paling sedih banget harus ngumumin misalnya amit-amit kita harus ngurangin karyawan. Tapi di situ ketika kita mau open sama yang lain, terus gak usah malu untuk misalnya kita punya satu value branding yang misalnya kita nggak pernah tuh jual es kopi susu. Menurut saya nggak ada yang salah di situasi yang seperti ini. Apapun bisa kita lakukan selama hal-hal dan teman-teman itu mau connecting the dots-nya, semuanya jadi mungkin gitu. Jadi saya sering dengerin live. Sekarang kan ada waktu Indonesia bagian live Instagram tuh, setelah maghrib tuh semua orang banyak live. Itu banyak banget ilmu yang bisa kita ambil ya. Maksudnya nggak cuma di industri kita di kopi, tapi di industri yang lain, baik itu F&B, masih di lingkup F&B atau mungkin di fashion gitu. Karena semuanya punya struggle yang sama dan yang bisa kita pelajarin itu pola konsumsi orangnya gitu. Nah, satu lagi poinnya adalah buat teman-teman di sana mungkin yang ngedengerin, saya juga waktu pas sharing sama Tokopedia mengutarakan di masa turbulent sama halnya ketika kita naik pesawat mungkin selalu ada di kertas penyelamat emergency-nya ketika dalam keadaan turbulent atau keadaan kekurangan oksigen dan kotak oksigennya turun, yang masangin oksigen pertama tuh diri kita dulu, baru masangin even though itu ada anak atau orang lain gitu. Nah, sama mungkin di saat sekarang saran saya sebelum kita misalnya mau ngapa-ngapain, please perhatiin tim internal kita dulu, karena di situ yang sesungguhnya roda ekonomi akan tetap berputar. Ketika kita bisa tetap gajian, teman-teman yang ada di manapun tetap gajian, tetap bisa beli, tetap bisa jajan, di situ roda ekonomi orang lain akan berputar juga gitu. Buat saya sih itu sih poin pentingnya. Jadi tetap semangat. Iya. Kalau yang di Washington sendiri gimana Mas? Yang di kalau DC? Yang di DC ini lain cerita. Di DC itu udah tutup dari hampir sebulan. Cuman karena di DC itu semuanya tuh base-nya kotaknya kan kita kerjanya by jam-jaman gitu ya. Jadi istilahnya kita nggak ada pas tutup ya tutup, mereka nggak ada pemasukan gitu. Cuman di DC itu lebih rapih dari segi hal pemerintahnya itu ada stimulus yang langsung masuk ke rekening masing-masing. Terus untuk UMKM kayak 2 gitu masuk UMKM itu dapat stimulus juga dengan nominal tertentu, bisa 6.000 gitu kalau nggak salah sebulan, penangguhan biaya listrik, sama kita dapat keringan dari landlord untuk bayar sewa. Jadi sebenarnya yang kasihan kalau di sana ya semuanya kasihan, cuman teman-teman yang pekerja lepas sih yang benar-benar nggak ada pemasukan itu mesti seperti apa, karena kalau dari segi pemilik bisnisnya ya nol aja, nggak ada pengeluaran, nggak ada pemasukan kayak gitu. Oke, Mas Omar, itu tambahannya tadi yang soal Amerika, lupa tadi mau nanya di awal. Terima kasih banget ya Mar ya. Sama-sama. Salam buat teman-teman yang lain di sana dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.